Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan syurut atau syarat-syarat kalimat tauhid la ilaha illallah. Pembahasan tentang syarat-syarat kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak akan bermanfaat kalimat tauhid bagi seorang hamba dengan sekedar mengucapkannya saja tanpa memenuhi persyaratan-persyaratannya. Nah, di antara syarat yang ke-8 atau ke-7 ya, yaitu al-inqiyad, artinya tunduk. Dan makna dari al-inqiyad, syarat terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah, artinya melakukan konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang konsekuensi itu adalah ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti salat, seperti melakukan rukun Islam. Oleh karena itu dalil atas syarat ini adalah setiap dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan adanya amal, adanya ketaatan. Termasuk juga makna al-inqiyad, yakni pasrah, menerima dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Seperti dalilnya kata mu'allif disebutkan di sini, wa amma dalilul inqiyad, adapun dalil terhadap inqiyad artinya tunduk kepada yang menjadi konsekuensi tuntutan kalimat tauhid la ilaha illallah, fahuwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, wa man yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya, menghadapkan wajahnya kepada Allah sementara dia muhsin. Muhsin artinya beramal dengan amal yang sesuai tuntunan, amal yang sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW, itu muhsin. Maka faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ini surah Luqman ayat yang ke-22 jemaah. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah dengan menghadapkan wajah kepada Allah sementara dia berbuat amal kebaikan, muhsin. Dan amal baik maknanya amal yang sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh atau yang kuat, atau dengan buhul yang kuat. Maksudnya dengan kalimat tauhid tersebut. Lalu beliau mengatakan fala yantafi'ul 'abdu bihadhil kalimah, maka seorang hamba tidak manfaat mengucapkan, mengikrarkan kalimat la ilaha illallah illa idza qalaha, kecuali apabila mengucapkannya muhaqqiqan li syurutiha, dengan mewujudkan syarat-syaratnya. Nah, di antara syaratnya ada al-inqiyad para jemaah. Ada dalil yang sangat menarik untuk disimak oleh para ulama ahli tafsir tentang syarat ini, al-inqiyad, yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hijr ayat yang ke-92 93. Perhatikan lafaznya, Allah berfirman fa wa rabbika
maka demi Rabbmu lanas'alannahum, sungguh kami akan benar-benar menanyai mereka, ajma'in, semuanya, amma kanu ya'malun, atas apa yang telah mereka lakukan. Nah, para ulama ahli tafsir, diantaranya Mujahid dari kalangan ahli tafsir tabi'in, meriwayatkan dari Anas bin Malik dan juga dari Ibnu Umar. Apa maksud bahwasanya Allah akan menanyai mereka semuanya atas apa yang mereka lakukan dalam surah Al-Hijr ini? Anas, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, la yus'alunna 'anil 'amal bila ilaha illallah. Maksudnya yakni kita manusia, hamba-hamba Allah, orang-orang muslim akan ditanya oleh Allah tentang amal, tentang mengamalkan terhadap kalimat la ilaha illallah. Ini yang dimaksud dengan al-inqiyad. Yani syarat la ilaha illallah adalah al-inqiyad, maknanya tunduk, artinya yani melakukan, mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya, maka para ulama mengatakan idan al-inqiyad li la ilaha illallah, jika demikian kesimpulannya tunduk atau al-inqiyad terhadap kalimat la ilaha illallah artinya huwal amalu, adalah mengamalkan bimuqtadhaha, terhadap konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Nah, dari sini kita tahu kalau ada orang Islam cuma mengucap la ilaha illallah saja, cukup misalnya bersyahadat saja, namun tidak mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah, tidak mengamalkan konsekuensi Muhammad Rasulullah, dia tidak sholat, dia meninggalkan rukun-rukun Islam, tidak mau sholat, tidak mau puasa, ya jelas ucapan la ilaha illallah tersebut tidak bermanfaat. Ya. Maka kalau ada hadis-hadis yang mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga, maknanya bukan sekedar mengucapkan, tapi harus memenuhi apanya? Syarat-syaratnya. Di antara syarat adalah al-inqiyad, yakni tunduk kalau secara bahasa, namun secara istilahnya apa? Al-inqiyad yakni al-amal bimuqtadhaha, mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Itu satu ya, surah Al-Hijr ayat seberapa tadi? 92-93 yang ditafsirkan oleh para sahabat. Dan mereka lebih berhak menafsirkan Al-Quran. Para sahabat lebih berhak menafsirkan Al-Quran karena mereka yang lebih alim tentang Al-Quran, karena mereka belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para jamaah sekalian, dalil-dalil yang menunjukkan atas syarat ini al-inqiyad adalah diantaranya surah Az-Zumar ayat 54 dan surah Yunus ayat 72, dan yang tadi ya surah Luqman, yang intinya semua kata-kata dalam Quran yang intinya memerintahkan untuk pasrah, berserah diri, maknanya adalah tunduk dengan mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah, itu maknanya berserah diri. Misalnya Nabi Allah berfirman wa umirtu an akuna mina al-muslimin, dan aku diperintah oleh Allah untuk menjadi seorang yang berserah diri, maknanya yang mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Demikian pula dalam surah Luqman tadi, siapa yang berserah diri menghadapkan wajah kepada Allah wa huwa muhsin, sementara dia beramal saleh. Amal saleh ini amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah syarat yang ke-7. Kemudian muallif di sini menjelaskan syarat yang ke-8, namun dengan kaidah yang terpisah. Pembahasannya memisah dari pembahasan sebelumnya. Beliau memisahkan pembahasan dengan membahas pada satu kaidah. Kata beliau, al-qaidatu at-tasi'atu asyara, kaidah yang ke-19, yaitu kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yang ini merupakan syarat yang ke-8. Jadi syarat la ilaha illallah itu ada 8 ya. Sebagian ulama menyebutkan 7, kalau 7 berarti sampai kepada inqiyad tadi.
Apa syarat yang pertama kemarin? Syarat yang pertama al-ilmu, yakni mengetahui, memahami apa maksud dari la ilaha illallah. Itu syarat. Percuma seorang muslim mengatakan la ilallah tapi maknanya enggak tahu. Dan apa maknanya kemarin? Bahwasanya tidak ada zat yang berhak diibadahi, tidak ada zat yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah saja. Adapun yang disembah selain Allah banyak, namun tidak benar, batil. Ya. Syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua setelah al-ilmu adalah al-ikhlas. yakni seorang hamba, seorang muslim wajib untuk memurnikan beribadah hanya kepada Allah. Kalau dia ucapkan la ilaha illallah namun juga menyembah beribadah kepada selain Allah, maknanya tidak mengikhlaskan dalam beribadah, maka tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Dan banyak ayat-ayat ikhlas seperti wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan seterusnya, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ikhlas juga dalam hadis. Terus yang ketiga apa? Al-yaqin. Ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus dengan penuh keyakinan bahwa memang benar-benar tidak ada lagi zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Lalu cinta, lalu as-sidqu jujur, lalu al-qabul, dan yang sekarang adalah al-inqiyad tunduk. Kalau contoh dalam hadis syarat al-inqiyad ini, misalnya Nabi SAW mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku, kata Nabi, dia akan masuk surga. Semua umatku, umat Islam akan masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Lalu para sahabat bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Kok aneh ada orang yang tidak mau masuk surga? Lalu Nabi mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadaku, imannya tunduk. Siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Dan siapa yang durhaka mendurhakai aku, kata Nabi, maka dia enggan untuk masuk surga. Nah, di sini kata hadis taat, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini bentuk daripada al-inqiyad, tunduk, sebagai bentuk pengamalan terhadap konsekuensi la ilaha illallah. Nah, sekarang masuk kepada kaidah yang ke-19. Kata beliau, man kafara bitaghuti wa amana billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kaidah ini diambil dari ayat Al-Qur'an. Itu surah di antaranya surah Al-Baqarah di ayat setelah ayat kursi. Ya. Kaidah ini diambil dari ayat Al-Qur'an. Barang siapa yang kufur kepada taghut, berarti di antara syarat la ilaha illallah adalah kufur. Makna kufur yakni mengingkari terhadap taghut. Dan taghut artinya setiap yang diibadahi selain Allah. Taghut juga bermakna setiap orang yang menyeru untuk menyembah dirinya juga taghut. Makanya Nabi Isa yang diibadahi, yang disembah oleh manusia, tidak boleh disebut taghut. Karena Nabi Isa walaupun disembah tidak pernah mengajak, menyeru kepada untuk menyembah dirinya. Makanya taghut itu adalah orang yang disembah selain Allah sementara dianya ridha. Dianya senang, bahkan mengajak, menyeru. Nah, itu taghut. Adapun yang tidak ridha tidak boleh disebut taghut. Ya, seperti Nabi Isa misalnya yang diibadahi oleh orang-orang Nasrani. Taib. Barang siapa yang kufur kepada taghut, yani bentuk sembahan selain Allah, wa amana billahi, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Yang dimaksud dengan tali yang kuat, kata para ulama dalam kitab-kitab tafsir, al-maqsud biha kalimatut tauhid. Para jemaah, maka kalau menafsirkan ya tafsiran dari kalimat tauhid, biasa dibawakan ayat-ayat ini. Ya. Al-urwatul wuthqa, yang dimaksud dengan tali yang kuat dalam ayat ini, al-maqsudu biha, yang dimaksud dengannya kalimatut tauhid, yakni la ilaha illallah.
Maka syarat la ilaha illallah harus kita mengkufuri. Dan di dalam Al-Quran berjamaah kita diperintah untuk mengkufuri oleh Allah, diperintah untuk mengkufuri segala bentuk sembahan selain Allah sebelum Allah perintahkan untuk beriman. Makanya di dalam Al-Quran ada penafian dan penetapan. Penetapan hanya Allah yang disembah, dan penafian segala bentuk sesembahan selain Allah harus kita ingkari. Ya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah tadi setelah ayat kursi Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah." Jadi ada penafian dan ada penetapan, dan itu hakikat tauhid. Pada kaidah di awal kita telah bahas bahwa hakikat tauhid al-jam'u bainan nafi wal isbat. Bahwa hakikat tauhid, seseorang disebut tauhid itu apabila dia menggabungkan antara penafian dan juga penetapan. Menafikan saja bukan tauhid, menetapkan saja Allah yang disembah misalnya tidak juga disebut tauhid, tapi harus menyatakan tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya satu, yaitu Allah. Harus nafikan sembahan-sembahan selain Allah. Harus kita mengkufuri, harus kita mengingkari. Dan mengingkari ada tiga: mengingkari dengan hati, yakni meyakini batilnya sesembahan selain Allah, ya, meyakini batilnya sesembahan-sembahan selain Allah dengan hati kita. Yang kedua dengan lisan kita, diucapkan dengan lisan seperti Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Ya. Dan yang ketiga bentuk pengingkaran adalah dengan anggota badan bagi yang memiliki kemampuan, seperti para penguasa misalnya, ya. Kalau para penguasa memiliki hak mereka untuk melakukan tindakan penghancuran segala bentuk kekufuran dengan tangannya, bisa menghancurkan berhala-berhala misalnya, menghancurkan yakni sesembahan-sembahan misalnya, jika mereka mampu. Termasuk barangkali ada kubur-kubur yang ditinggikan, dibangunkan, sehingga banyak kaum muslimin ngalap berkah, bahkan bisa jadi melakukan kesyirikan di kuburan-kuburan tersebut. Maka yang berhak siapa? Penguasa, pemerintah. Sebagaimana dulu di Saudi Arabia di kuburan Baqi pada masa kekuasaan Turki Utsmani, itu kuburan Baqi penuh dengan bangunan-bangunan dibangun, banyak orang ngalap berkah di situ. Setelah pemerintah Saudi, ya, berkat dakwah tauhid di situ, alhamdulillah seperti sekarang kuburan Baqi, yakni tidak ada lagi bangunan, tidak ada lagi kuburan yang tinggi, sama baik kuburan para sahabat, kuburan para istri Nabi, semuanya sama dengan kuburan kaum muslimin, ya. Karena Nabi telah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidak menjumpai kuburan kecuali diratakan. Dan maksud rata yakni satu jengkal dari tanah, maksud rata. Ya. Demikian para jemaah. Jadi mengingkari dengan hati, mengingkari dengan lisan, mengingkari dengan anggota badan dengan kekuatan. Adapun kita sebagai muslim, manusia biasa, bukan penguasa, tidak boleh sembarangan menghancur-hancurkan tempat kemaksiatan, tempat kesyirikan, karena akan menimbulkan fitnah. Ya, akan menimbulkan fitnah. Kemudian dalil yang kedua dari kaidah ini adalah firman Allah di surah An-Nisa ayat yang ke-60. Ya. Allah berfirman, "Alam tara ilal ladzina yaj'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghut." Tidak akan kau perhatikan wahai Muhammad kepada orang-orang yang ini orang-orang munafikin. Ya, Allah katakan tidaklah engkau perhatikan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengklaim bahwa katanya mereka iman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan juga yang diturunkan kepada sebelum engkau wahai Muhammad. Jadi apa? Kitab-kitab sebelumnya. Ayat ini para jamaah berkaitan tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang munafikin. Ya. Kemudian mereka menginginkan untuk berhukum kepada taghut. Jadi ada dua orang munafik dengan orang Yahudi berselisih, bertengkar. Lalu
Kata orang Yahudi, ya, ayo kita berhukum kepada Muhammad, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tahu kalau Nabi Muhammad tidak mau menerima riswah, tidak mau menerima suap, maka datang mau kepada Nabi Muhammad. Kata orang munafik, ya, orang munafik tidak mau, dia ingin kepada yang lain, kepada dukun, kepada, makanya saat itu dia kepada seorang dukun yang terkenal di Buhainah, ya, sebuah tempat namanya Buhainah, ingin kepada dukun tersebut. Maka dalam ayat ini Allah menyebut tidak dukun tapi ila taghut. Berarti di antara makna taghut adalah boleh bermakna al-kahin. Jadi makna taghut itu banyak, bisa iblis, bisa bermakna kahin, bisa bermakna siapa saja yang disembah selain Allah sementara dianya ridha, atau orang yang mengajak untuk menyembah dirinya, atau siapa yang berhukum dengan hukum yang bukan hukum Allah, itu taghut. Jadi makna taghut banyak, di antaranya adalah yang disembah selain Allah atau yang dijadikan sebagai tempat untuk memutuskan hukum perkara selain Allah, di antaranya al-kahin atau al-kuhan, dukun atau para dukun. Lalu waqad umiru an yakfuru bihi, padahal mereka, kata Allah, sudah diperintahkan untuk kufur kepada taghut. Nah, ini syahidnya pada ayat ini. Waqad umiru ay yakfuru bihi, padahal mereka sudah diperintah untuk kufur kepada taghut. Wa yuriduna syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan menginginkan mereka agar mereka, yakni menyesatkannya dengan kesesatan yang jauh. Jadi ayat ini menunjukkan kita diperintah untuk mengingkari segala bentuk kekufuran, termasuk yang sebentar lagi nanti akan ada perayaan biasa dengan, dan satu paket itu, paket tahun baru dengan paket Natal, dan banyak orang Islam yang tidak mengingkari itu, bahkan yang ikut mengucapkan selamat, padahal Allah perintahkan untuk mengingkarinya, ya, mengingkarinya dengan hati, dengan lisan, kalau bisa dengan anggota badannya. Maka kata beliau, perhatikan di sini, famin aqidatina al-kufru bitaghut, maka di antara akidah kita kaum muslimin adalah kufur kepada taghut, mengingkari taghut. Wa yaqulullahu azza wa jal, dan Allah juga azza wa jal telah berfirman, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi. Perhatikan para jamaah, apakah ada orang-orang Islam yang akan menyembah kepada taghut? Jawabannya ada. Karena dalam ayat ini surah An-Nisa 51, Allah menyebutkan tentang bagaimana orang-orang Yahudi, ya, yang telah menjadikan sesembahan kepada taghut. Sementara kata Nabi, umat Islam akan mengikuti siapa? Akan mengikuti tata cara atau sunnahnya orang-orang Nasrani, sunnahnya orang-orang Yahudi. Dan ini Nabi tegaskan dengan kata-kata la tattabi'unna atau la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti, yakni pasti kalian akan mengikuti sunnah, tata cara sunnah itu, man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh, sampai-sampai seandainya mereka orang sebelum kalian itu masuk ke lubang dhab pun, dhab itu kadal gurun, kadrun, nah itu Wahabi kadrun. Tapi sekarang menyebar katanya di media yang sedang viral sekarang, kadrun itu kadal gurun, ya singkatan, itu bukan untuk Wahabi saja. Pokoknya siapapun yang yang juga aliran garis keras disebut kadrun. Ya, alhamdulillah sudah menyebar, berarti kadrun jadi sudah banyak. Kadrun itu kadal gurun, dhab, jadi dia suka di lubang yang sangat sempit para jemaah. Seperti biawak tapi bukan biawak. Kenapa Nabi ibaratkan kalaupun mereka masuk ke lubang biawak pun atau lubang dhab pun, karena sangat sempitnya, sangat kecilnya lubang itu.
Yani walaupun kalian, ya, walaupun orang-orang ya sebelum kalian itu melakukan amalan yang sulit dilakukan, yang berat, namun kalian akan ikut. Ya, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu, sampai kalau mereka masuk lubang dhab pun kalian akan ikut, kata Rasulullah. Lalu para sahabat tanya, al-yahud wa nasara, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud orang sebelum kalian, yakni Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka, yakni iya mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka lihat sekarang kaum muslimin, ada yang tata cara ibadahnya pakai lagu, pakai musik-musik, ikut sudah. Dan ini shadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan benarnya apa yang disabdakan Rasul, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, surah An-Nisa ayat 51 jemaah. Allah mengatakan, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau perhatikan ya Muhammad kepada orang yang diberi kitab, bagian kitab, yakni Yahudi Nasrani, yakni ahli kitab. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka itu beriman kepada al-jibt dan taghut. Al-jibt wa taghut para jemaah ini istilah untuk segala sesuatu yang disembah selain Allah dan lebih umum maknanya. Ya. Seperti istilah al-wasan, berhala, itu umum, entah itu bentuknya binatang, entah itu manusia, entah itu benda. Maka seperti keris misalnya, kalau ada orang nyembah keris misalnya ya, itu masuknya kepada al-wasan, bukan as-sonam. Adapun sonam yang disembah selalu dalam bentuk makhluk yang bernyawa, entah itu patung manusia ataupun patung hewan, itu sonam namanya. Ya, berhala yang dimaksud sonam adalah yang bernyawa. Adapun al-wasan sama makna dengan al-jibt, dengan makna taghut. Ini lebih umum, lebih luas. Bisa kuburan, bisa pohon, apa saja yang disembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Taib wa fi sahih Muslim, dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam sahih Muslim min hadis Tariq bin Ushaim, dari jalan sahabat Tariq bin Ushaim, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yakni hadis ini menunjukkan syarat la ilaha illallah adalah harus kita kufur kepada segala bentuk sesembahan selain Allah yang disebut dengan taghut atau jibit atau al-wasan, yakni berhala-berhala yang disembah-sembah selain Allah. Nah, dalam hadis kata Nabi, ini syarat, dan hadis ini menunjukkan berarti ucapan la ilaha illallah saja tidak cukup. Harus ada syarat yang ke berapa ini? 8. Kufur kepada sesuatu yang disembah selain Allah. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu wa kafaro, kata Nabi, dan kufur bima yu'bad min dunillah, siapa yang ucap la ilaha illallah dan kufur kepada yang disembah selain Allah, faqad haruma maluhu wa damuhu, maka sungguh telah haram, telah terlarang darahnya, terlarang hartanya. Ini dianggap sebagai seorang muslim, terpelihara hartanya, terpelihara darahnya, ya. Wa hisabuhu 'ala Allah, adapun hisabnya urusan Allah. Artinya jemaah, kalau ada orang sudah mengucapkan la ilaha illallah lalu dia mengingkari sembahan selain Allah, maka dia dianggap sebagai seorang muslim yang terpelihara apanya? Darahnya, hartanya. Adapun masalah hisabnya, ya amalan-amalan itu terserah Allah, nanti Allah yang akan menghisabnya. Maka kita hanya berhak untuk menghukumi manusia itu, menilai manusia adalah zahirnya saja. Kalau ada orang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apalagi dia suka sholat di masjid, maka sudah dia seorang muslim. Adapun perbuatan dia mungkin, keyakinan dia mungkin bisa saja dia munafik, maka itu urusan dia dengan Allah. Kita hanya lihat zahirnya saja. Ya, maka muslim seperti itu disebut muslim secara hukum. Jadi muslim itu ada dua. Ada muslim yang hakiki, ada muslim hukman. Muslim secara hukum, artinya kita menghukumi dia sebagai muslim ketika melihat zahir saja. Muslim, ya.
yakni mungkin salat, ya kita salatkan. Kalau meninggal dunia kita salatkan. Kalau dia mengucap salam kita jawab salamnya, kalau sakit kita jenguk, karena secara hukum dia muslim. Namun secara hakiki muslim tidak, wallahu alam. Urusan hati dengan Allah dia. Ya. Urusan hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ini muslim hakiki. Nah, apa itu muslim hakiki? Kalau muslim hakiki harus terpenuhi tiga kriteria. Apa kriteria pertama? Man ata bi syahadatain, yang mengikrarkan dua kalimat syahadat, ini muslim hakiki. Yang kedua, wa bi muqtadahuma, seperti syarat yang ketujuh tadi, yaitu yang melakukan, yang mengamalkan konsekuensi dua kalimat syahadat tadi. Konsekuensi la ilaha illallah dengan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, dan konsekuensi Muhammad Rasul dengan ittiba kepada Muhammad, mengikuti sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi. Dan yang ketiga, walam ya'ti binaqidin, walam ya'ti binaqidin ay binaqidil Islam. Syarat yang ketiga atau kriteria ketiga sebagai mukmin sejati, muslim sejati, tidak melakukan pembatal keislaman. Ya. Ini maka kalau kita sudah terpenuhi 3 poin, maka menjadi muslim sejati, bukan muslim secara hukum saja. Baik. Demikian berjamaah, wa taghut huwa kullu ma tazawwaja bihil abdu. Perhatikan definisi taghut, kata beliau, taghut adalah setiap yang melampaui dengannya seorang hamba haddahu, batasannya. Yani hamba yang melampaui batas. Dalam hal apa dia melampaui batas? Dalam 3 hal. Min ma'budin, melampaui batas terhadap yang diibadahi, au matbu'in atau yang diikuti, au muta'in atau yang ditaati. Yani melampaui batas dalam beribadah, yani selain Allah diibadahi juga. Melampaui batas dalam mentaati, seperti mentaati kiai. Mentaati kiai yang mengharamkan atau yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ada kiai menghalalkan apa yang Allah haramkan, tapi diikuti saja, maka ini telah melampaui batas dalam melakukan ketaatan. Demikian pula dalam hal mengikuti matbu', ya, termasuk dalam bermadhab jemaah. Mengikuti imam madhab, yang dimaksud melampaui batas apa? Ketika berprinsip pokoknya benar salah saya Syafi'i, pokoknya mau benar mau salah Syafi'i, pokok saya Syafi'i. Ini dalam mengikuti madhab, dalam mentaati tokoh-tokoh, dalam mentaati ulama, dalam mentaati kiai dan yang seterusnya. Ini termasuk, para jamaah sekalian, orang telah melampaui batas, dan itu taghut. Ya, jadi taghut adalah kullu, setiap ma tazawwaja bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Jadi setiap apa yang melampaui batas seorang hamba di dalam menyembah, mentaati dan mengikuti. Nah, termasuk diantaranya kalau menyembah, mengagungkan sesuatu selain Allah seperti mengagungkan Allah, maka jatuh kepada kesyirikan dan dia jatuh kepada perbuatan-perbuatan melampaui batas yang masuk disebut dengan taghut. Demikian kesimpulan dari syarat yang ke-8 ya. Ini siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan buhul yang kuat. Baik. Kemudian kaidah berikutnya. Al-ilahu huwa alladhi ya'lahuhu al-qalbu bikamalil hubbi wat ta'zim wal ijlali wal ikrami wal khawfi wal raja'i. Ini pembahasan tentang rukun ibadah jemaah. Jadi ibadah itu harus memenuhi syarat dan harus memenuhi rukun-rukunnya. Di antara rukun ibadah secara umum, entah itu sholat, entah itu zakat, entah itu haji, puasa, apa saja bentuk ibadah, harus terpenuhi rukun-rukunnya. Di antara rukun yang disebutkan
Seperti misalnya ar-roja, berharap. Ya, dalam kita beribadah harus tanamkan sikap berharap kita kepada Allah, berharap rahmatnya Allah, berharap surganya Allah, berharap ampunan Allah, berharap pahala. Ya, maka ibadah yang berharap pahala ini bukan ibadahnya orang yang minta pamrih, sehingga disebut tidak ikhlas sebagaimana kata orang-orang sufi. Beribadah mengharap pamrih kepada Allah berupa maghfirah, ampunan Allah, berupa rahmat Allah, berupa masuknya ke dalam surga Allah, itu bukan menunjukkan ketidakikhlasan. Kalau pamrihnya dari makhluk, betul tidak ikhlas berarti. Tapi kalau pamrihnya dari Allah, Allah yang memerintahkan untuk kita berharap dalam beribadah. Lalu dibarengi dengan al-khauf, rasa takut dari azabnya Allah. Ya, sebagaimana antum sekarang duduk di majelis ini, kenapa menuntut ilmu? Karena takut kepada Allah. Allah memerintahkan, sehingga kalau tidak melakukan, takut mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu al-mahabbah, cinta. Nah, jemaah sekalian, kalau ibadah dasarnya adalah cinta, maka akan terasa ringan, terasa enteng. Kalau dasarnya cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita baca kaidah yang tadi. Al-ilahu huwallazi ya'lahuhul qalbu. Sesembahan itu, yaitu Allah, dia adalah zat yang dipertuhankan, yang kita sembah, yang kita puja, yang kita ibadahi dengan hati. Dengan hati atau oleh hati. Para jamaah, makanya poros ibadah itu hati kita ini sangat penting. Sehingga yang membedakan seseorang itu syirik besar atau syirik kecil, yang membedakan hatinya. Orang yang nempel jimat belum tentu hukumnya syirik besar kalau hatinya dia meyakini yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat, hatinya meyakini dia adalah Allah. Tapi kalau hatinya meyakini bahwa yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat adalah jimat itu sendiri, maka jatuh kepada syirik besar, jemaah. Termasuk ada orang yang bersumpah dengan nama selain Allah misalnya, demi Rasulullah misalnya, maka dia hukum asalnya syirik kecil jika hatinya meyakini bahwa Allah lebih besar daripada apapun dari makhluk. Tidak ada yang menyaingi kebesaran Allah, tidak ada yang menyaingi keagungan Allah. Allah maha agung, maha besar. Namun dia bersumpah dengan nama selain Allah tersebut hanya dalam rangka mengagungkan, namun dia meyakini Allah masih lebih agung dari Nabi Muhammad. Namun dia salah dalam ucapan, dia mengatakan demi Rasulullah, war Rasul misalnya, demi Rasul, wal Ka'bah, demi Ka'bah misalnya. Ini sumpah yang disebut syirik dalam syariat. Kata Nabi, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah syirik. Dan arti sumpah apa jemaah? Sumpah itu walaupun nyebutnya dengan bahasa Indonesia, tapi kalau itu adalah maknanya sumpah, disebut sumpah dia. Tidak harus dengan berbahasa Arab. Ada orang mengatakan demi, itu sumpah maknanya. Karena definisi sumpah adalah ta'kidul kalam bidzikril mu'azzam. Ta'kidul kalam bidzikril mu'azzam. Itu sumpah. Artinya menguatkan perkataan kita dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Itu sumpah. Maka demi apa biasanya? Sesuatu yang diagungkan untuk menguatkan perkataannya. Maka kalau ada orang Muslim, seorang Muslim bersumpah dengan bahasa Indonesia misalnya dengan demi, dan ini dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai sumpah, maka dia dihukumi sumpah para jemaah. Walaupun sumpah dengan bahasa Arab bisa dengan waw, bisa dengan ta, bisa dengan ba, ya, bisa dengan wallahi, bisa dengan billahi, atau bisa dengan tallahi, itu sumpah. Atau dengan demi Allah, nah, jatuh hukum sumpah. Misalnya ada orang, demi Allah aku ndak akan nggak makan nasi, nggak makan nasi. Tapi ketika dia demi Allah aku tidak akan makan nasi, maka berarti sumpah. Dan dia kalau melanggar harus membayar kafarat sumpah. Ya, boleh membatalkan, namun tercela jemaah. Ya, makanya sumpah itu jangan sembarangan. Karena orang sering-sering bersumpah dengan, walaupun dengan menyebut nama Allah, berarti dia telah meremehkan gitu
kalimat Allah, tidak telah meremehkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sering-sering sumpah atau orang yang membatalkan sumpahnya, ya, kecuali kalau memang dia tidak mampu tanpa udzur atau karena ada udzur barangkali, boleh dengan membayar kafarat sumpah. Ya. Baik. Jadi hati adalah poros di dalam amal para jemaah. Makanya yang dihantam oleh syaitan apanya? Hatinya. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, idza fasadat fasada al jasadu kulluh. Kalau hati baik maka baik seluruhnya jasad. Kalau hati buruk maka buruk seluruhnya jasad. Maka hati adalah poros. Maka hati pula yang Allah lihat, yang Allah Subhanahu wa taala nilai. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak memandang kepada rupa, ganteng tidaknya tidak, warna kulitnya tidak, wala jasad, bentuk rupa atau jasadnya Allah tidak lihat itu. Yang Allah lihat apa? Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah lihat kepada hati dan amal kalian. Maka perhatikan di sini kata beliau, Syekh mengatakan al-ilahu huwa alladhi ya'lahu al-qalbu, bahwasanya Allah yang disembah diibadahi itu adalah yang diibadahi oleh hati bikamalil hubbi wat ta'zim, dengan penuh kecintaan, dengan penuh pengagungan, wal ijlal, dengan penuh pemuliaan, wal ikram wal khauf war raja, dengan penuh pemuliaan, dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Ya. Maka para jemaah sekalian, ini yang disebut dengan pilar-pilar ibadah. Jadi dalam beribadah harus ditanamkan rasa al-khauf, rasa ar-raja, rasa pengagungan, pemuliaan kepada Allah. Maka kalau ada orang mengagungkan sesuatu seperti mengagungkan Allah, maka jatuh kepada pensetaraan yang disebut dengan syirik. Orang yang menyembelih kerbau untuk Nyi Roro Kidul, itu pengagungan dia kepada Nyi Roro Kidul seperti pengagungan dia kepada Allah. Inilah sisi kesyirikannya, ya, karena menyembelih dalam rangka pengagungan yang disembelihkan untuknya. Penyembelihan dalam rangka pengagungan. Maka menyembelih untuk selain Allah itu bersyarat apabila menyembelih untuk selain Allah dalam rangka pengagungan para jemaah, atau karena takut seperti takutnya kepada Allah, takut mendatangkan bala bencana. Lalu siapa yang bisa mendatangkan bala bencana? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia sembelihkan untuk selain Allah karena dia takut kepada sesuatu selain Allah mendatangkan bencana. Ya kan, seperti Nyi Roro Kidul misalnya. Atau menyembelih untuk supaya takut, karena takut kepada jin tidak mengganggu misalnya. Yang mana jin mengganggu akan mendatangkan malapetaka misalnya. Maka ini sembelihan yang dalam rangka ada unsur-unsur yang di situ adalah merupakan rukun-rukun ibadah, pengagungan, pemuliaan, ya, al-khauf. Maka takut yang dihukumi syirik apabila takut kepada selain Allah dalam sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Takut kepada sesuatu selain Allah yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Seperti takut kualat, takut kena bencana dan yang semisalnya. Jadi takut didatangkan bencana oleh sesuatu selain Allah. Takut kepada wali yang telah mati. Kalau lewat kuburan wali lalu tidak permisi, takut nanti wali mendatangkan kualat, mendatangkan mudarat. Ini takut yang syirik hukumnya, karena takut seperti itu hanya untuk Allah saja. Ya. Seperti takut melewati jembatan, kalau tidak mencet klakson akan datang sial, misalnya celaka dan semisalnya. Maka kalau misalnya ada orang lewat di jembatan yang dianggap angker lalu dia mencet klakson, apa hukumnya? Apa hukum mencet klakson itu jemaah? Hah? Dia tergantung. Kalau dikhawatirkan ada orang nyebrang sehingga kita mencet klakson, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau mencet klakson karena takut kewalat, sehingga karena mencet klakson artinya minta permisi kepada jin atau penghuni tempat ini, maka itu yang syirik. Karena takut yang tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelasnya tergantung apanya? Lagi-lagi tergantung hatinya. Baik.
طيب تفضل أذان dulu. تفضل.
اللهم رب صلاة القائم والصلاة اللهم صل. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi summa ma ba'd. Penjelasan dari kaidah yang ke-20 ini para jamaah sekalian, kata beliau, fa kullu ibadatin tasrafuha lillahi azza wa jalla fayajibu lizaman an takuna mustamilatan ala hadhihi al-arkan. Maka setiap ibadah yang kita memalingkannya untuk Allah, maka wajib bagi kita untuk terkandung dalam ibadah tersebut rukun-rukun ini, yaitu fanahnu na'budullah mahabbatan, kita beribadah kepada Allah didasari rasa cinta, wa ikraman, memuliakan, wa khaufan, dan rasa takut, wa rojan, dan rasa harap, wa ijlalan, pengagungan, wa ta'ziman, pemuliaan. Fa ayyu ibadatin infaradat an wahidin min hadhil arkan, maka ibadah apa saja yang tidak terpenuhi satu dari rukun-rukun ini, ibadah tapi tidak mengagungkan Allah, ibadah tapi tidak ada dasar cinta, atau misalnya harapnya tidak ada, maka fa innaha tu'tabaru ibadatan naqisah, maka dianggap ibadah yang kurang. Fa idza qila laka, maka jika engkau ditanya, kata Syekh, lima tusolli, kenapa kamu salat? Al jawab, khaufan min Allah, aku salat karena aku takut kepada Allah, wa rajaan, dan karena aku berharap kepada Allah, wa ijlalan, dan kita salat karena memuliakan, mengagungkan Allah. Demikian pula kenapa zakat, kenapa berbakti kepada orang tua, kenapa mentaati pemimpin. Misalnya mentaati pemimpin karena aku takut kepada Allah, bukan karena pemimpin itu. Bukan, walaupun pemimpin itu jahat, dolim, tetap saja kalau dia memerintahkan hal yang baik, tetap kita taati. Sebagaimana orang tua kita jahat kepada kita pun, kita taat kepada orang tua kita, berbakti tetap kepada mereka karena kita takut kepada Allah. Karena berbakti adalah ibadah, dan ibadah dasarnya takut kepada Allah, berharap kepada Allah, cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para istri yang mungkin suaminya zalim, suaminya jahat mungkin, sementara dia mentaati kepada suami tersebut, takutnya sang istri kepada Allah, karena sebab sang istri mengagungkan dan memuliakan Allah, karena Allah yang memerintahkan untuk mentaati kepada para suaminya. Demikian hakikatnya para jamaah. Jadi ibadah harus terpenuhi rukun-rukun yang disebut oleh para ulama juga raqaiz, pilar-pilar ibadah: harap, takut, cinta, yakni juga pengagungan, ya, pengagungan, pemuliaan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian diantara kaidah yang kita selesaikan, kaidah yang ke-20, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemudian para jemaah sekalian, mungkin yang perlu kita sampaikan di sini adalah terkait menjelang di acara tahun baru nanti, banyak di antara kita kaum muslimin, ya, yang mungkin dia tidak merayakan jemaah, tidak merayakan, dia mungkin di rumah, namun dia membiarkan mungkin anak-anaknya membeli trompet kah, atau membeli petasannya atau kembang apinya, karena itu dalam rangka untuk merayakan, dan perayaan seperti itu memang dilakukan, maka ini termasuk juga kita bentuk yakni setuju terhadap perayaan tersebut. Dan lagi yang kedua, akan ditanya harta kita, karena membeli trompet, membeli itu adalah hal yang mubadzir, dan juga apalagi yang namanya nyulut petasan kah atau kembang api, itu termasuk bentuk menakut-nakuti kaum muslimin. Sementara kata Nabi, la yahilu lil muslim an yurawi an musliman, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Termasuk sekarang malah lagi viral yang namanya ngeprank. Ada orang ngeprank itu sampai nangis-nangis di prank. Itu prank dalam Islam haram hukumnya jemaah. Ngageti itu haram. Karena hadis ini, kenapa asbab burud hadis ini, apa sebab datangnya hadis ini? Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti. Sebabnya hadis ini adalah karena sebab ada sahabat yang ngeprank sahabat yang lain. Jadi seorang sahabat ngeprank sahabat yang lainnya dengan cara disembunyikan sendalnya jemaah.
ngeprank lo asalnya, bercanda asalnya, tongkatnya disembunyikan. Lalu sahabat nih cari-cari tongkatnya dan kaget dia, kemana tongkatku, kemana sendalku. Ternyata disembunyikan. Bahasa kita sekarang ngeprank. Lalu Nabi keluar hadis, kata Nabi, la yahillu, tidak halal ngeprank. Wes ngono terjemahannya cek enak. Tidak halal ngeprank bagi seorang muslim kepada saudaranya. Jadi maknanya apa kalau tidak haram? Ya, tidak halal, jadi maknanya apa? Maknanya haram jemaah. Ini kita suami bahkan ada anak ngeprank bapaknya jemaah, abahnya diprank. Wal iyadu billah. Baik ya, demikian mungkin benar-benar bermanfaat. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.